Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Jangan lupa selalu jaga kesehatan dan terapkan protokol kesehatan supaya kita terhindar dari penyakit dan juga virus. Oke anak-anak, hari ini kita kembali di channel Asna Mariatul bersama Ibu Guru Asna Mariatul Kiptiah yang selalu akan menyajikan materi-materi pembelajaran kelas 5 sekolah dasar. Kita masih berada di tema 7, tapi kita lanjutkan ke subtema berikutnya, subtema 2, peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan. Pembelajaran 1, 2, dan 3. Anak-anak, jangan lupa untuk selalu tetap semangat belajar meskipun kita masih pada masa pandemi. Oke anak-anak, yang pertama kita akan pelajari adalah bagaimana cara membuat peta pikiran. Ayo, kalian masih ingat tidak peta pikiran itu apa? Ya, peta pikiran merupakan suatu cara mengatur, menyusun, dan menyajikan konsep, ide, tugas, atau informasi bentuk diagram. Lalu bagaimana cara membuat peta pikiran itu? Langkah pertama, letakkan gagasan utama di bagian tengah diagram. Kemudian tambahkan cabang untuk membuat poin-poin kunci. Kemudian tuliskan kata kunci pada tiap cabang. Dan terakhir, kembangkan dengan menambah ranting berisi gagasan-gagasan penting. Nah anak-anak, ini adalah contoh peta pikiran yang bisa kalian buat. Nah cara pertama, kita letakkan gagasan utama di bagian tengah diagram ya anak-anak. Kita tuliskan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kemudian kalian bisa menambahkan cabang sesuai dengan kebutuhan. Bisa 5, bisa 6, bahkan mungkin bisa lebih dari itu. Kemudian kalian bisa menggunakan kata kunci, bisa juga menggunakan bantuan kata tanya 5W1H. Contohnya di sini apa? Nah, proklamasi kemerdekaan itu apa anak-anak? Merupakan tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Kemudian bagaimana? Oh, acara dimulai pada pukul 10 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks dan seterusnya. Itu adalah contoh dari peta pikiran tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, nanti bisa kalian kembangkan lagi misalnya dengan menambah ranting-ranting lain yang berisi gagasan-gagasan penting lainnya. Kemudian berikutnya anak-anak kita masuk ke materi sejarah tentang kekalahan Jepang melawan sekutu. Nah anak-anak, Perang Dunia II di Asia Pasifik telah melibatkan Jepang melawan pasukan sekutu. Sekutu itu siapa saja? Sekutu itu terdiri atas 4 negara, salah satunya adalah Amerika Serikat. Jadi waktu itu sekutu menghancurkan 2 kota di Jepang dengan bom nuklir. Bom nuklir yang pertama itu bernama Little Boy, dijatuhkan di kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945. Kemudian bom nuklir yang kedua adalah Fat Man, dijatuhkan di kota Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945. Nah anak-anak, untuk menghafalkannya lebih mudah, kalian bisa mengucapkan Hiroshima Nagasaki berkali-kali. Jika kalian sudah terbiasa, maka kalian akan lebih nyaman menyebutkan Hiroshima dulu baru Nagasaki. Berarti kalian tahu bahwa bomnya itu di Hiroshima dulu baru kemudian di Nagasaki. Untuk tanggalnya, Hiroshima sendiri itu tanggal 6 Agustus 1945, sedangkan Nagasaki itu kebalikan angka 6 yaitu 9. Jadi 9 Agustus 1945. Kemudian bagaimana menghafalkan nama bomnya? Itu untuk yang di Hiroshima namanya Little Boy, jadi anak kecil. Sedangkan untuk di Nagasaki itu laki-laki dewasa yang bertubuh gempal atau disebut sebagai Fat Man. Ingat, Hiroshima Little Boy, sedangkan kebalikannya Nagasaki adalah Fat Man. Nah itu cara mudah untuk menghafalkannya anak-anak. Nah anak, keberhasilan sekutu menyebabkan Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945. Jadi ingat ya, tanggalnya 15 Agustus 1945. Nah, dengan kekalahan Jepang ini anak-anak menjadi pengobar semangat rakyat Indonesia untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia.
Nah, ini kurang lebih adalah gambar dari bom nuklir Little Boy dan juga Fat Man yang menghancurkan dua kota, yaitu Hiroshima dan Nagasaki. Nah, anak-anak, kita masuk ke materi IPA tentang contoh perubahan wujud benda karena kalor. Kalian ingat ya anak-anak, zat itu terdiri atas 3 wujud, ada padat, cair, dan juga gas. Nah, ketiga zat tersebut dapat mengalami perubahan wujud. Zat dapat mengalami perubahan wujud karena adanya kalor. Nah, peristiwa yang pertama adalah mencair anak-anak. Es batu yang dipanaskan itu akan berubah menjadi air. Karena apa? Karena es batu ini menerima kalor atau menerima panas sehingga berubah menjadi air. Berikutnya adalah menguap. Air ini menjadi uap air karena dipanaskan pada suhu tertentu. Jadi air ini juga menerima kalor sehingga berubah menjadi uap air gitu. Kemudian yang ketiga adalah mengembun. Uap air dapat berubah menjadi embun ketika terkena suhu dingin. Jadi uap airnya ini melepaskan kalor sehingga berubah menjadi embun. Kemudian yang keempat adalah mengkristal. Terbentuknya salju karena uap air yang melepaskan kalor. Jadi salju ini awalnya berbentuk padat, kemudian karena melepaskan kalor dia berubah menjadi gas, yaitu uap air. Jadi anak-anak, 2 contoh peristiwa di atas itu termasuk ke peristiwa penerimaan kalor, sedangkan 2 peristiwa yang ada di bawah itu termasuk ke contoh pelepasan kalor. Begitu ya anak-anak, jadi kalian harus ingat mana yang melepaskan dan mana yang menerima. Berikutnya anak-anak, kita masuk ke materi SBDP tentang musik dan juga seni tari. Anak-anak, keindahan karya seni tari itu kurang terlihat tanpa adanya musik sebagai pengiringnya. Musik dan tari merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. Jadi karya seni tari dan musik memiliki sifat saling melengkapi. Kemudian anak-anak, berikut adalah bentuk-bentuk karya seni tari. Bentuk-bentuk karya seni tari itu terdiri atas 3 macam: tari tunggal, tari berpasangan, dan juga tari kelompok. Contoh tari tunggal ada tari topeng kelana yang berasal dari Jawa Barat dan menggunakan properti topeng. Kemudian yang kedua, contoh tari berpasangan adalah tari remo dari Jawa Timur dan biasanya ditampilkan dalam pergelaran kesenian ludruk. Nah, berikutnya adalah contoh tari berkelompok adalah tari gantar dari suku Dayak, tepatnya Kalimantan Timur, yang menggunakan properti sebuah tongkat dan juga bambu pendek. Anak-anak, ini dia gambar dari tarian tersebut. Ada tari topeng kelana yang paling atas, berarti contoh tari tunggal. Kemudian bawahnya ada tari remo yang merupakan contoh dari tari berpasangan. Dan yang paling bawah adalah tari gantar yang merupakan contoh dari tari berkelompok. Ya, kita kembali lagi anak-anak ke materi sejarah tentang peristiwa sebelum proklamasi kemerdekaan. Peristiwa pertama sebelum proklamasi kemerdekaan adalah berita kekalahan Jepang. Jadi anak-anak, tanggal 9 Agustus 1945, 3 tokoh negara kita, I.R. Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Widyodiningrat itu berangkat ke Dalat, Vietnam. Mereka bertiga ini bertujuan untuk menemui Marsekal Terauchi untuk membicarakan tentang kemerdekaan. Kemudian anak-anak, tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada sekutu. Nah, ada hal yang menarik anak-anak bahwa Jepang waktu itu merahasiakan tentang kekalahannya dengan sekutu ini. Nah, tapi ada satu tokoh yang kemudian mendengarkan berita itu dari radio, yaitu Sultan Syahrir, yang kemudian dengan cepat menghubungi Muhammad Hatta untuk menceritakan kekalahan Jepang tersebut dan mendesak agar kemerdekaan Indonesia itu segera diproklamirkan. Nah, ini dia anak-anak gambar ketika 3 tokoh itu datang ke Dalat, Vietnam. Berikutnya peristiwa yang kedua, peristiwa sebelum proklamasi kemerdekaan adalah peristiwa Rengas Dengklok. Jadi anak-anak, golongan muda yang dipelopori Sultan Syahrir itu berkeinginan supaya Indonesia ini cepat-cepat segera memproklamasikan kemerdekaannya.
Berbeda dengan golongan tua seperti IR Soekarno dan juga Hatta yang menginginkan kemerdekaan itu dilakukan sesuai dengan janji Jepang. Nah, anak-anak golongan muda ini tidak setuju dengan golongan tua karena mereka betul-betul ingin sekali cepat kemerdekaan Indonesia. Mereka tidak ingin kemerdekaan ini hanya sekedar pemberian dari negara Jepang. Nah, kemudian golongan muda ini akhirnya membawa golongan tua yaitu Soekarno dan Hatta ke sebuah tempat yang bernama Rengas Dengklok. Tujuannya adalah agar golongan tua ini tidak terpengaruh oleh Jepang dan mau cepat-cepat memerdekakan negara kita ini. Nah, para pemuda yang bertugas membawa Soekarno dan Hatta adalah Yusuf Kunto, Soekarni, dan juga Singgi. Nah, anak-anak akhirnya golongan tua pun sepakat kepada golongan muda untuk cepat-cepat memerdekakan kemerdekaan Indonesia. Namun Ahmad Subarjo menyarankan agar perundingan mengenai proklamasi ini dilaksanakan di rumah Laksamana Takeshi Maeda. Kemudian perundingan pun dilaksanakan. Siapa saja yang melaksanakan perundingan itu? Ada IR Soekarno, kemudian Muhammad Hatta, serta Mr. Ahmad Subarjo. Dan akhirnya proklamasi kemerdekaan pun dibacakan di halaman rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Kalian harus ingat ya, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Uniknya anak-anak, naskah ini sendiri itu baru selesai pukul 4 pagi tanggal 17 Agustus 1945. Berikutnya anak-anak, peristiwa sudah proklamasi kemerdekaan. Yang pertama adalah menyebarkan berita proklamasi kemerdekaan. Anak-anak, setelah proklamasi kemerdekaan selesai dilakukan, berita proklamasi segera disebarkan ke seluruh tanah air dan seluruh dunia. Berikut beberapa cara penyebaran berita proklamasi. Yang pertama adalah melalui siaran radio Hosokan Rikyoku yang saat ini disebut sebagai RRI atau Radio Republik Indonesia. Kemudian kantor berita Domei yang sekarang menjadi kantor berita Antara. Kemudian ketiga, pemancar radio baru di Menteng 31. Keempat, surat kabar harian Suara Asia yang berasal dari Surabaya. Kemudian kelompok pemuda di markas Menteng 31. Selanjutnya penyebaran keluar Jawa melalui anggota PPKI, tenaga sukarela yang siap dikirim keluar Jawa, serta pemasangan pamflet, poster, plakat, dan coretan pada tembok. Kurang lebih, ini adalah cara-cara penyebaran berita proklamasi kemerdekaan. Kalian bisa lihat kantor berita Domei, kemudian kantor radio Hosokan Rikyoku, dan coretan-coretan tentang berita proklamasi pada tembok-tembok. Nah, berikutnya anak-anak, ada lagi peristiwa setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu sambutan rakyat di berbagai daerah. Yang pertama ada rapat raksasa di lapangan Ikada. Rapat ini mempertemukan pemerintah Indonesia dengan rakyatnya. Saat itu rakyat mendukung pemerintah yang baru terbentuk dengan melaksanakan setiap instruksi dari pimpinan. Kemudian yang kedua, adanya tindakan heroik di berbagai daerah. Usaha menegakkan kedaulatan juga terjadi di berbagai daerah dengan tindakan heroik di daerah-daerah seperti Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Aceh, Palembang, Kalimantan, dan lain sebagainya. Berikutnya anak-anak, peran tokoh proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tokoh yang pertama dari IR Soekarno. IR Soekarno pernah menjadi ketua PNI, pernah menjadi ketua atau pemimpin organisasi Putera, kemudian menjadi ketua PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dan tentu saja IR Soekarno merupakan pahlawan proklamator. Berikutnya Dr. Andes Muhammad Hatta merupakan pendiri dari Perhimpunan Indonesia. Ingat ya, Perhimpunan Indonesia adalah organisasi yang didirikan oleh orang-orang Indonesia yang saat itu tinggal di Belanda. Dr. Andes Muhammad Hatta mendapat julukan Dwi Tunggal bersama dengan Bung Karno. Beliau juga menyumbangkan kalimat pada proklamasi dan tentu saja sebagai pahlawan proklamator. Kemudian yang ketiga adalah Mr. Ahmad Subarjo. Mr. Ahmad Subarjo ini termasuk golongan tua dan memiliki peran sebagai penyumbang kalimat pada teks proklamasi.
Beliau juga terlibat pada perumusan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang keempat ada Laksamana Tadasi Maeda. Beliau ini adalah sahabat dari Mr. Ahmad Subarjo. Laksamana Maeda adalah angkatan laut Jepang yang sangat bersimpati terhadap perjuangan rakyat Indonesia, sehingga beliau mengizinkan rumahnya untuk dijadikan sebagai tempat perumusan naskah proklamasi. Kemudian Ibu Fatmawati yang merupakan istri dari IR Soekarno, beliau berperan menjahit bendera pusaka merah putih. Selain tokoh-tokoh tersebut, ada juga tokoh yang lain yang tidak kalah penting tugasnya. Ada Sayuti Melik. Sayuti Melik ini tugasnya adalah mengetik naskah proklamasi. Jadi naskah proklamasi itu ditulis oleh IR Soekarno, kemudian diketik oleh Sayuti Melik. Kemudian selanjutnya ada Latif, Suhud, dan Trimurti. Ketiganya bertugas mengibarkan bendera merah putih. Ya anak-anak, itu adalah materi tema 7, subtema 1. Semoga bermanfaat. Kita bertemu pada video berikutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.